liberal atau yang bisa disebut dengan demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Istilah demokrasi liberal ini sangat bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang, demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik. Nah, pada masa demokrasi liberal ini ada beberapa kabinet. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sastro-Midjoyo I. Yang pertama ada kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah setelah pembubaran negara Republik Indonesia yang bertugas pada tanggal 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo berdasarkan Presiden RI nomor 99 pada 3 Juni 1953. Setelah kabinet jatuh pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden menunjuk Joyo Sukarto, Prawoto, Mangkusasmito atau Masyumi menjadi formatur. Namun gagal. Presiden menunjuk Wilopo sebagai formatur setelah bekerja selama 2 minggu. Berhasil dibentuk di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo. Program kerja kabinet Wilopo dalam negeri yang mempersiapkan pemilihan umum, mengembalikan irian wilayah Republik Indonesia, memperbarui bidang melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan program kabinet Wilopo luar negeri mengisi politik luar negeri dengan bebas dan aktif. 2. Menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dan Belanda. 3. Berupaya memperjuangkan irian barat ke wilayah Indonesia. Keberhasilan kabinet Wilopo antara lain melakukan memperkenalkan konsep budget, rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. Terakhir menekankan pengeluaran pemerintah. Di samping keberhasilan kabinet Wilopo, ada kegagalan. Pertama, adanya krisis ekonomi karena jatuhnya harga barang ekspor sementara kebutuhan impor terus meningkat. Terjadi defisit karena hasil panen sehingga harus mengimpor beras. Dan terakhir munculnya separatisme dan provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa karena ketidakpasan dana ke daerah tertentu yang tidak seimbang. Alasan jatuhnya kabinet Wilopo munculnya peristiwa Tanjung Morawo mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur. Peristiwa Tanjung Morawo merupakan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang didukung PKI persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur. Akibat peristiwa Tanjung Morawo masih tidak percaya dari serikat tani di Indonesia terhadap kabinet Wilopo, sehingga harus mengembalikan mandatnya pada tanggal 2 Juni 1953. Yang kedua ada kabinet Sastro Amijoyo I.
Kabinet pertama Alisa Sromi sering disebut juga Kabinet Romi Joyo Sonorogo atau Kabinet Alisa Sromi Joyo Sonorogo Zainul Arifin adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang pada masa bakti Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Kabinet Alisa Sastro Amijoyo mengisi kekosongan pemerintah di Indonesia 58 hari dan berhasil. Presiden kemudian membentukkan kabinet Alisa Sastro Amijoyo dengan didukung banyak partai. Program kerja kabinet Alisa Sastro Amijoyo antara lain menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan, segera melaksanakan pembebasan Irian Jaya secepatnya, menjalani bebas aktif internasional dan segera menyelesaikan pertikaian politik. Kabinet Alisa Sastro Amijoyo yang pertama konferensi Asia Afrika dibangun pada bulan April tahun 1955. Konferensi ini membuat Indonesia lebih diakui di mata dunia. Yang kedua, ada prestasi gemilang yang mampu dibuat oleh Kabinet Alisa Amijoyo. Itu keberhasilannya dalam pada bulan 1955. Kabinet ini memiliki prestasi yang gemilang, kabinet harus berhenti sebelum masa jabatannya tanggal 9 Desember 2015. Seiring berjalannya kabinet Alisa ada kendalanya. Yang pertama, keamanan di beberapa daerah karena adanya gerakan separatis dan kendala yang kedua keadaan ekonomi yang memburuk, kepercayaan adanya kasus instansi dan korupsi. Runtuhnya tingkat korupsi memuncak, keadaan ekonomi memburuk, merosotnya kepercayaan tidak selesainya masalah Irian, tidak terlaksananya pemilu, banyaknya pemberontakan di berbagai daerah dan masih tidak percaya dari Masyumi karena menarik pada kabinet setelah runtuhnya kabinet Alisa Sromijoyo dan penyerahan mandat pada tanggal 4 Juli 1955. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.